Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita pada kitab Asy-Syarhul Mukhtasar 'ala al-Muqaddimah Al-Ajrumiyah. Kita sudah sampai pada pembahasan anwa'ul kalimah, macam-macam kata. Qala al-muallif rahimahullah wa aqsamuhu thalathatun. Dan macam-macam kata dalam bahasa Arab itu ada 3. Ismun, pertama adalah isim, yaitu kata benda. Wa fi'lun, yang kedua adalah fi'il, yaitu kata kerja, kata yang menunjukkan perbuatan maupun pekerjaan. Wa harfun ja'a li ma'na, dan huruf yang menunjukkan makna atau huruf yang memiliki makna, untuk mengeluarkan huruf yang tidak memiliki makna seperti huruf hijaiyah. Ini sudah kita jelaskan kemarin, macam-macam kata. Kemudian kita masuk pada macam kata yang pertama, yaitu isim. Pengertian isim secara bahasa adalah ma dalla ala musamma. Jadi isim secara bahasa artinya ma dalla ala musamma. Kata yang menunjukkan suatu benda atau sesuatu yang dinamai. Kemudian menurut ulama nahwu, isim adalah, nah ini intinya yang perlu diperhatikan. Menurut ulama nahwu, isim adalah kalimatun dallat ala maknan fi nafsiha. Kata yang memiliki makna tersendiri dan tidak walam taqtarin bi zamanin, dan tidak terikat oleh waktu. Nah, jadi isim itu adalah kata yang memiliki makna tersendiri, kemudian tidak terikat oleh waktu, tidak ada hubungannya dengan waktu. Contoh kata syahrun, bulan. Syahrun adalah isim, artinya bulan. Nah, kemudian mudarrisun, seorang guru, adalah isim, karena tidak ada kaitannya dengan waktu. Kemudian rajulun, seorang laki-laki, isim. Jamalun, unta. Muhammadun, seorang yang bernama Muhammad. Aliun, seorang yang bernama Ali. Contoh-contoh yang kita sebutkan tadi adalah isim. Kenapa? Karena memiliki makna tersendiri, kemudian tidak ada hubungannya atau kaitannya dengan waktu. Misalkan qalamun, pen. Ada enggak pen masa lalu, pen akan datang, pen saat ini? Enggak ada. Jadi tidak ada ikatannya atau hubungannya dengan waktu. Ini isim. Kemudian untuk mengenal isim perlu mengetahui tanda-tandanya. Untuk mengetahui isim, maka perlu mengenal tanda-tandanya. Alamatul ismi, tanda-tanda isim. Qala al-muallifu rahimahullah, fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini. Isim dikenal dengan beberapa tanda. Nah, jadi apabila kita menemukan salah satu dari tanda-tanda yang disebutkan ini, maka pastikan dia adalah isim. Apa saja tanda-tanda untuk mengenal isim atau ciri-ciri isim adalah pertama bil khafd. Dia adalah khafat. Dia khafat. Jadi kalau dia khafat, maka dia adalah isim. Misalkan fil masjidi. Al masjidi isim atau fiil atau huruf? Isim.
Dari mana kita mengetahui bahwa fil masjidi adalah isim? Salah satu tandanya adalah karena dia khafat, berbaris bawah. Kemudian tanda yang kedua wat tanwin. Tanda isim yang kedua adalah tanwin. Nah, tanwin misalkan kitabun isim karena qalamun isim karena tanwin. Kemudian tanda yang ketiga wadukhulil alifi wal lam. Boleh dimasuki oleh alif dan lam. Contohnya kitabun. Boleh enggak masuk alif dan lam? Boleh. Al-kitabu. Qalamun menjadi al-qalamu. Kursiyun al-kursiyu. Baitun al-baitu. Nah, jadi tanda yang ketiga adalah masuknya alif dan lam. Kemudian tanda yang keempat adalah dukhulu hurufil khafdi. Wa dukhulu hurufil khafdi. Masuknya salah satu dari huruf khafat yang 9. Huruf khafat itu ada berapa? Ada 9, yaitu min, ila, an, ala, fi, rubba, walba, al-kaf, wal-lam. Apabila salah satu dari huruf khafat ini masuk kepada sebuah kata atau masuk dalam sebuah kata, maka kata tersebut adalah isim. Karena huruf khafat tidak bisa masuk kepada fiil, tidak bisa masuk kepada huruf, hanya boleh masuk kepada isim. Maka kalau ada huruf khafat dalam sebuah kalimat, maka kata tersebut adalah isim. Contoh misalkan, minal baiti. Al-baiti isim apakah fiil, apakah huruf? Isim. Dari mana kita tahu? Karena kemasukan salah satu huruf khafat, yaitu min. Kemudian tanda khafat yang kelima yang tidak disebutkan oleh muallif rahimahullah, al-isnadu ilaih. Al-isnadu ilaih. Disandarkan kepadanya kalimat. Jadi disandarkan kepadanya sebuah kata atau kalimat. Contoh misalkan, darabtu, di sini tu isim apakah fiil, apakah huruf? Dia isim, yaitu kata ganti, dhamir. Nah, jadi kata ganti tu adalah isim. Dari mana kita tahu bahwasanya dia isim? Karena menjadi tempat sandaran fiil. Bahwasanya perbuatan itu disandarkan kepadanya. Jadi kalau bisa menyandarkan sesuatu kepadanya, maka sesuatu tersebut adalah isim. Misalkan, darabtu, saya telah memukul. Pukulan ini disandarkan kepada siapa? Kepada bukan sebaliknya. Saya disandarkan kepada pukulan. Enggak. Tapi pukulan ini disandarkan kepada saya. Paham? Maka saya di sini adalah isim. Kenapa? Karena al-isnadu ilaih, bisa disandarkan kepadanya sebuah kata. Paham sampai di sini? Nah, inilah 5 tanda untuk mengenal isim. Apabila salah satu tanda ini bisa masuk kepada isim, maka atau pada sebuah kata, maka kata tersebut adalah isim. Kemudian penjelasan untuk tanda-tanda isim. Penjelasan tanda-tanda isim. Tanda pertama adalah khafat. Apa itu khafat? Taghayyurun makhsusun alamatuhul kasratu aw ma naba anha. Jadi khafat itu adalah taghayyurun makhsusun. Perubahan secara khusus pada akhir kata. Jadi khafat itu artinya taghayyurun makhsus, perubahan secara khusus di akhir alamatuhul kasrah, yang biasanya ditandai dengan harokat kasroh.
Jadi khofat itu ditandai dengan harokat au mana ba'anha, atau yang menggantikan kedudukan kas. Nah, kan sudah kita bahas, tanda khofat itu ada berapa? Kan khofat itu memiliki beberapa tanda. Pertama, tanda khofat yang asli adalah kasroh, seperti al-kitabi. Kemudian tanda khofat yang kedua adalah ya, seperti al-muslimina, al-muslimaini. Ini dia kasroh, tapi dia khofat. Tapi khofatnya bukan dengan kasroh, tapi dengan ya. Ada tanda khofatnya dengan fathah, yaitu pada ismul ladzi la yansharif. Makanya di sini disebutkan au mana ba'anha, atau yang menggantikan kasroh. Jadi tanda khofat tidak hanya kasroh. Tanda khofat bukan hanya kasroh, tapi tanda khofat yang lain adalah yang menggantikan kedudukan kasroh adalah bisa ya, atau bisa apa? Bisa fathah pada ismul ladzi la yansharif. Nah, jadi khofat adalah taghayyurun makhsusun alamatuhul kasrah au ma naba anha. Kemudian tanda khofat yang kedua, nanti di akhir insyaallah kita sebutkan kesimpulannya. Tanda khofat yang kedua adalah tanwin. Apa itu tanwin? Nunun zaidatun. Tanwin itu adalah nunun zaidatun, nun tambahan. Nah, jadi ketika kalian melafatkan tanwin, seolah-olah di akhir kata itu ada nun tambah. Coba, kitabu. Coba kita tambah tanwin, kitabun. Qalamu, al-qalamu, letakkan tanwin, qalamun. Seolah-olah ada nun tambahan. Baitun, ada nun di akhirnya. Paham? Nah. Nun tambahan sakinatun yang sukun. Baitun. Ini bacanya Pak, kitabun. Seolah-olah kita membaca seperti kita, seolah-olah ada nun sukun. Kitabun. Nah, makanya tanwin itu adalah nunun zaidatun, nun tambahan sakinatun yang sukun. Kemudian talhaqu akhiral ismi lafdhan, yang menyertai nun sukun ini menyertai akhir isim secara lafat, dilafatkan. Kemudian la khatton, tapi tidak secara tulis. Jadi nun ini dilafatkan saja tapi tidak Nah, kalian kalau menulis kitabun begini apa begini? Yang ini. Paham? Nah, tidak menyertakan nun tambahan yang sukun. Ini hanya dilafatkan tapi tidak ditulis. Paham ini? Nah, jadi tanwin itu adalah nunun zaidatun. Nun tambahan seperti ini. Sakinatun yang sukun, talhaqu akhiral ismi, yang menyertai akhir isim, lafdhon secara lafat. Artinya dilafatkan saja. Wa tufariquhu khatton, tapi tidak ditulis, Paham ini? Itu arti tanwin. Kemudian yang ketiga, al-isnadu ilaih. Antusnida ilal ismi ma tatimmu bihil faidah. Isnad itu artinya antusnida ilal ismi ma tatimmu bihil faidah. Yaitu kalian menyandarkan suatu kalimat
atau suatu kata kepada isim untuk menyempurnakan maknanya. Jadi, yaitu menyandarkan suatu kalimat kepada isim untuk menyempurnakan maknanya. Itu arti al-isnadu ilaih. Nah, kemudian huruf-huruf khafat, nah ini bisa dibaca nanti. Huruf khafat ada 9, min, ila, an, ala, dan contoh-contohnya. Ini sudah kita bahas, dan insya Allah sudah cukup. Tinggal kalian nanti murojaah dibaca sendiri karena ini sudah dijelaskan. Nah, nanti mana yang belum yang belum dijelaskan pada kitab tashil, insya Allah kita akan jelaskan di sini. Kita masuk pada pembahasan i'rab. Kita masuk pada i'rab. I'rabnya, bukan pembahasan i'rab, tapi i'rabnya. Lihat. I'rab yang kedua, safartu minal qahirati. Nah, coba lihat. Safartu minal qahirah. I'rabnya safara fi'lun madin mabniyun alal fathi. Safara mabniyun alal fath. Apa arti mabni? Harokatnya tetap fathah. At-ta'u safartu. At-ta'u dhamirun muttasil. Karena dia bersambung dengan safara. Mabniyun ala dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'il. Pada kedudukan rafa' sebagai fa'il. Karena statusnya berada setelah fi'il, maka dia adalah fa'il. Kemudian setelahnya min harfu jarrin la mahalla lahu minal i'rab. Al-qahirati ismun, sebuah isim majrurun yang dibariskan bawah bimin oleh min, wa alamatu jarrihil kasratil zahirati ala akhirih. Kemudian al-jaru wal majruru, yaitu minal qahirah, muta'alliqun bil fi'li safara. Dia bergantung kepada fi'il safara fi mahalli nasbin maf'ulun fi, kedudukannya sebagai maf'ulun fi, yaitu dharfu makan. Kemudian i'rab yang lain, rubba rajulin karimin qabalani. Nanti insyaallah kalau sudah punya kitabnya, kita sama-sama i'rab biar kalian faham cara meng-i'rab. Kemudian rubba rajulin karimin qabalani. Lihat, rubba rajulin karimin qabalani. Rubba harfu jarrin syabihin bizzaid la mahalla lahu minal i'rab. Jadi rubba ini huruf jar syabih bizzaid. Dia huruf jar syabih bizzaid. Artinya dia huruf jar yang seperti tambahan. Nah, rajulin ismun majrurun birubba wa alamatu jarrihil kasrah al-zahirah fi akhirih wa huwa fi mahalli raf'in mubtada. Makanya rubba ini dinamakan syabih bizzaid, tidak memiliki pengaruh kepada kalimat rajulin. Rajulin ini di sini kedudukannya sebagai mubtada. Karimin sifatu li rajulin majrur. Karimin ini sebagai sifat bagi rajulin, majrurun wa alamatu jarrihil kasrah adh-dhahirah fi akhirih. Kemudian qabala fi'lun madin mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Al-ya'u dhamirun barizun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Al-jumlah al-fi'liyah qabalani fi mahalli raf'in khabar mubtada. Jadi khabarnya adalah kalimat qabalani. Besok kita lanjutkan ke alamatul ismi.
Kita coba sampai di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.